Kembali Sufi Kuantum, sebuah channel tasawuf ilmiah, hadir dengan bahasan tentang kesadaran, sesuatu yang sering diomongin tetapi gagal dipahami. Bahkan kesadaran katanya berasal dari otak. Simak berikut ini. Kesadaran adalah hasil interaksi antara roh, kolbu, akal, dan naluri, dengan prinsip utama sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran adalah realitas tertinggi di semesta. Jadi bukan terbalik dengan materi. Materi ada karena dia diamati oleh kesadaran. Kemudian prinsip yang kedua, the higher dimension command lower dimension. Artinya, dimensi yang di atas, dia bisa mengkontrol dimensi yang di bawahnya. Nanti akan terlihat bagaimana akal bisa mengkontrol naluri, dan ruh bisa mengkontrol akal. Dan kesadaran manusia menempati alam khusus atau alam jiwa. Ini menariknya di sini, bahwa interaksi antara 4 komponen abstrak inilah sesungguhnya yang mengendalikan jasad manusia. Yang pertama, ruh ini berada di akhirat, di alam qadim, alam partikel. Dan kemudian akal dan naluri ini ada di alam dunia. Serta kolbu sifatnya sebagai transducer atau interface dimensional. Dia bisa turun ke alam bawah sadar atau metafisika infra. Dia juga bisa naik ke alam atas sadar, ke alam ruh atau metafisika ultra. Dan interaksi dari keempat komponen ini menempati ruang khusus, namanya alam jiwa atau alam barzah. Bukan di dunia, bukan pula di akhirat, tetapi di antara keduanya. Jadi dapat dibayangkan, ruhnya di alam akhirat, jasadnya di alam dunia, akal naluri di alam dunia, tetapi dia abstrak bentuknya. Akal di alam sadar, naluri di bawah sadar. Jadi betapa kompleksitas interaksi ini. Dan jasad sifatnya dikendalikan oleh unsur abstrak ini. Dan prinsip berikutnya, sistem operasinya sifatnya non-lokalitas, sebagaimana hukum medan kuantum terkait dengan hukum superposisi dan entanglement, yakni bahwa unsur-unsur ini bisa berada di tempat yang berbeda, namun bisa saling terhubung. Itu prinsipnya seperti itu. Dan berikutnya, fungsi otak hanyalah mencatat dan merekam, bukan penghasil kesadaran. Karena akal hanya bekerja pada 3 dimensi ini, di dimensi ruang dan waktu. Adapun kualitas kesadaran manusia dipengaruhi dari dominasi atas interaksi 4 komponen ini. Ketika ruh mendominasi interaksi tersebut, maka dia akan menghasilkan atas sadar atau kesadaran ruh. Artinya, akal dan naluri itu dapat dikendalikan, dan kolbu selaras dengan frekuensi ruh. Ketika ruh tertutup, akal mendominasi interaksi ini, maka manusia berada dalam kondisi sadar, kesadaran akal, kesadaran yang sifatnya rasional. Dan ketika naluri yang mendominasi interaksi ini, maka manusia berada dalam kondisi bawah sadar, yang sifatnya kesadaran naluriah. Dan pada saat itu, kolbu turun ke kesadaran naluri. Jadi kolbu ini sifatnya dinamis, ya muqallibul qulub. Oleh karenanya, dalam tarekat qadim, prinsip dari tazkiyatun nafas adalah membersihkan kolbu ini agar jernih sehingga frekuensinya selaras dengan frekuensi ruh.
dan mengendalikan akal, naluri, dan jasadnya, sehingga dia terkendali oleh kesadaran atas sadar. Jadi demikian bahwa kesadaran manusia tidaklah berada di alam dunia ini, apalagi dalam jasad manusia. Dia di luar area dunia ini, dan dia tidak pula menempati alam akhirat, kecuali seseorang yang telah jiwanya bersih, di mana kolbunya selaras dengan frekuensi ruh, akal dan nalurinya sudah terkendali. Itulah manusia-manusia yang selamat, sebagaimana para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Dia baru bisa melampaui alam barzah.